Halo boys, selamat datang kembali di AI News. Kayaknya kita akan ubah jadi kayak begini ya. Soalnya nggak tahu kenapa PC-ku masalah ketika lagi booting nih teman-teman. Jadi kayaknya kita akan mengubah dengan bentuk seperti ini, tetapi kita akan baca-bacain news lagi, dan supaya lebih gampang juga kalau adanya pengeditan dan juga penambahan news yang kelewatan. Jadi jangan sampai kalian lupa untuk subscribe. Langsung aja kita akan mulai. Kingdom Hearts 4 lagi dibuat. Sudah lama sekali, bahkan waktu itu kemungkinan ada kayak gosip mengenai di cancel. Tetapi finally KH4 sedang dibuat. Lama pol ya, tapi mending ketimbang nggak sama sekali. Nah, kalian excited nggak dengan Kingdom Hearts 4? Kalau aku cukup excited, soalnya aku ngikutin semua. Ya, mulai awal hingga ketiga lah. Yang utamanya pasti. Yang lain-lain ya, ada yang iya, ada yang enggak, begitulah. Ya, begitu mengenai KH4 yang sedang dibuat. Kemudian next ada mengenai Mafia Old Country, di mana sudah ada video dan juga sudah ada mengenai biayanya. Sungguh sangat mengejutkan sekali, biayanya nggak mahal guys. Di Steam kalau nggak salah hanya 570k. Kalau di tempat lain menyesuaikan, lebih mahal dikit. Tetapi setidaknya tidak menyentuh 1 jutaan kayak game-game yang lain. Dan di sini banyak spekulasi juga mengenai, jangan sampai nih Mafia ini nanti kan ini sudah nggak open world, jadi scope-nya kan dikecilin. Jangan sampai gameplaynya 2-3 jam tamat. Semoga aja nggak gitu ya. Dan semoga aja Mafia ini kualitasnya kembali menuju ke Mafia 2 setidaknya. Sebab Mafia 3 yang bikin flop. Jadi gimana? Kalian excited gak sih dengan Mafia ini? Kalau aku cukup menanti ya. Tetapi ada sedikit ketakutan juga, gameplaynya 3 jam. Oke, selanjutnya ada di game Indonesia ya. Ini mengenai Dreadout 3, di mana ada video mengenai game ini dan juga akan muncul tahun depan. Ada tulisan kecilnya setelah GTA 6. Nah, jadi kalau misalnya GTA 6 nanti delay lagi hingga bulan 12 tahun depan, apakah ini juga ikut delay? Semoga aja enggak ya. Dan aku melihat kisah masih dilanjutkan dengan Linda. Dan Linda mungkin sudah sangat dewasa, mungkin melebihi kuliah ya. Kayak mukanya agak-agak tua banget. Tetapi di sini adanya sedikit pengembangan di mana tampilannya udah lebih oke lah dibandingkan yang kedua, apalagi yang ke satu. Aku cukup excited buat nunggu si game ini. Kalau kalian gimana nih? Apalagi yang ngefans sama Linda, masa sih nggak nungguin? Nah, mengenai Linda ini ada tambahan lagi guys, yaitu mengenai digital happiness yang dituduh menggunakan AI oleh netizen. Sebab banyak sekali netizen peka atau menganalisis adanya foto yang dipakai ya, Linda yang lagi ngaca, yang sebelahnya ada hantunya. Tapi kita semua tidak melihat hantunya, kita fokus ke Linda, dan yang cukup bermasalah adalah Lindanya. Di mana ada indikasi-indikasi kok kayaknya ini menggunakan AI ya. Contoh yang paling simpel, tanpa kita tahu aplikasi desain apapun, Photoshop dan apapun ya, itu paling kelihatan adalah logic saat Linda ngaca. Jadi kan dia itu ada tuh kayak tengahnya ada handphone ya.
Katanya itu adalah handphone yang tidak biasa dipakai di gamenya. Jadi itu adalah handphone yang beda katanya. Dan yang kedua adalah mengenai buntut kuda ya. Jadi kan kalau kita lihat potongannya Linda itu kan ada buntut kuda di belakangnya. Tetapi jatuhnya buntut kudanya kok beda sisi. Logikanya adalah mestinya itu ada di tengah-tengah. Jadi ada Linda, buntut kuda, lalu ada hantunya gitu. Tetapi kok jadi begini ya? Jadi kayak hantu, kemudian Linda, habis itu buntut kudanya. Tetapi hal ini sudah dibantah oleh Digital Happiness, di mana ngakunya di salah satu podcast adalah ya itu emang sudah dilihat prosesnya dan tidak menggunakan AI ya. Padahal yang paling gampang itu adalah bawa aja pembuatnya. Kalau emang pakai AI ngaku aja, kalau nggak pun juga nggak apa-apa kok. Yang penting itu kalau kata netizen ngaku aja pakai AI kalau pakai. Dan kalau aku nangkep ya, sebetulnya penggunaan AI itu sudah cukup banyak, company gede pun pakai AI. Jadi ya udah nggak usah malu deh ya untuk ngaku pakai AI. Oke, next di sini ada mengenai game yang namanya Mind's Eye. Gosipnya game ini dibuat oleh mantan pembuat GTA. Jadi game ini akan muncul ya di bulan depan kemungkinan. Kalau nggak gitu tahun ini lah pokoknya. Dimana kayaknya sih kelihatan tidak se-GTA. Tapi semoga aja itu kita ketipu aja ya. Semoga aja gamenya emang bagus, ciamik banget, dan mungkin bisa menjadi obat untuk kita main duluan. Sambil nunggu GTA 6 tahun depan kita main Mind's Eye dulu. Nah semoga aja nih emang kualitasnya sebaik itu. Jadi gimana nih, kalian nunggu Mind's Eye nggak? Oke, dan kemudian di sini ada mengenai game yang namanya GOW yang eksklusif di Xbox ya. Jadi ini adalah Gears of War ya, yang akan memasuki PlayStation, menyusul Forza 5 yang waktu itu sudah masuk ke dalam PS. Ya ini penting nggak penting soalnya jadi ada 2 GOW di PlayStation. Dan ya nggak tahu deh, kalian minat nggak sih dengan GOW yang ini? Kalau aku sih ya biasa aja, mau masuk silakan, enggak pun enggak apa-apa. Tapi kan kayaknya kubunya Xbox itu sudah untuk tidak eksklusif ya. Jadi akan multi platform mulu dengan game-game semua yang dia punya. Indiana Jones saja kan enggak eksklusif. Lalu kemudian ada Final Fantasy 7 yang dia akan masuk ke Nintendo Switch 2. Tetapi di sini katanya ketiga bagian Final Fantasy 7-nya akan masuk semua. Jadi apakah ini mengindikasikan bahwa kualitas Switch 2 sebaik itu, atau ini hanyalah sebuah optimisme akan gamenya, portingannya akan baik? Nah kita nggak tahu kan gimana. Kita tunggu aja guys, nanti gimana mengenai Final Fantasy 7 ini. Apakah kualitasnya baik, biasa aja, atau mungkin malah ngelek-ngelek? Kalian excited gak sih dengan Final Fantasy yang masuk ke dalam Nintendo Switch 2, utamanya yang ke-7 ini? Ya kalau aku mungkin bakal main di PC sih teman-teman. Dan di sini juga ada update mengenai Stellar Blade yang dia akan masuk PC dengan adanya kompatibilitas yang bagus dalam segi FPS katanya loh ya, kan nggak tahu. Dan kemungkinan akan ada di 11 Juni alias bulan depan teman-teman. Selain FPS bagus apa aja? Ada yang namanya widescreen guys. Jadi akan lebih luas, lebih mantap dilihat.
Itu aja enggak, masih ada satu lagi. Katanya bakal ada banyak update kostum. Jadi untuk itu kemungkinan kalian siapin deh budget kalian untuk beli game ini. Kan lelaki sejati membeli game ini enggak sih? Kalau kalian gimana? Nungguin enggak game ini masuk PC? Atau kalian memang sudah main di PlayStation? Oke, selanjutnya ada mengenai Overwatch 2 yang collab dengan Street Fighter 6. Yang ngagetin apa? Ya biasa aja. Cuman di sini emang ada info mengenai, kalian tahu nggak Cammy? Cammy itu kan pakaiannya kan aduhai sekali kan. Tetapi setelah ini di kolepannya dia kok malah ditutup-tutupin. Jadi Cammy mengalami sensor di mana yang dia akan menjadi lebih sopan dan otomatis Cammy itu bukanlah Cammy yang kita kenal, guys. Jadi begitu teman-teman mengenai ya collab-collaban yang mungkin nggak tahu ya. Tapi kayaknya sih banyak fans yang kecewa sih ya mengenai Cammy kok ditutup-tutupin sih. Kita kan mau Cammy yang asli kostumnya. Oke, kemudian ada info juga mengenai Square Enix akan melakukan reboot ya. Paling enggak dalam 3 tahun lah ke depan. Untuk membangunkan company-nya. Jadi apakah emang ini adalah metode yang pas untuk dipakai supaya bangkit? Dan ini dilandaskan soalnya banyak ekspektasi yang gagal ya. Mungkin penjualan flop, mungkin yang mestinya begini nggak kecapai. Jadi emang dia akan melakukan tindakan begini. Fans juga kayaknya cukup skeptis untuk kayaknya nggak bakal membantu juga. Jadi mending dia itu bikin game yang bagus, yang laku, dan kalau bisa jangan pakai IP lama ya. Final Fantasy 16 saja flop. Jadi ya begitulah ya. Mending jual desain wanita lah sejenis diva tapi di IP yang lain maybe kalau aku bilang. Jadi semoga aja mungkin ini nggak dilakukan, atau mungkin kalau dilakukan ya sudah. Semoga menjadi lebih baik ya company-nya. And last kita masuk ke dalam news yang sangat panas. Apakah itu? Jumlah pemain Assassin's Shadow kalah dengan jumlah pemain Assassin lain. Tepatnya adalah Assassin's Odyssey. Jadi sangat disayangkan sekali ya. Masih banyak sekali pemain-pemain game itu menyukai game Assassin's Odyssey dibandingkan Assassin's Shadow. Wah, gimana nih? Game lawas kok masih lebih banyak yang main nih? Apakah Shadow sangat-sangat flop? Bagaimana tanggapan kalian teman-teman? Ya jadi cukup sekian mengenai AI News ya minggu ini. Dan semoga jika kalian suka dengan begini, soalnya aku butuh untuk mengefixin PC ku ya. Aku nggak tahu ini mesti cepat-cepat buat videonya. Dan semoga aja PC ku kembali guys menjadi baik lagi. Jadi masalahnya itu kayak ketika booting tuh ada kayak pilihan-pilihan semacam continue lah, turn off lah, sama USB ada 5 atau 4 pilihan gitu. Jadi aku agak lupa, tetapi kadang-kadang aku hoki masuknya gitu. Jadi diulang, booting, gagal, masuk. Begitu masuk langsung ngedit banyak video, pindahin file penting apapun itu guys. Jadi aku sangat sibuk sekali. So makasih banget buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di like, di subscribe. Kita ketemu lagi di next mengenai news-news yang selanjutnya. Dan semoga kalian diberkati dan juga sehat selalu, dan bye bye.